Baik, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan akad salam. Salam adalah akad jual beli barang pesanan Muslim fee dengan penangguhan pengiriman oleh penjual Muslim ilahi dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Entitas syariah seperti bank syariah dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi salam. Jika banyak bank syariah bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam, dalam hal ini bank syariah melaksanakan akad salam paralel. Pertama yaitu ketentuan pembayaran. A. Alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya. Yang kedua, pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati. Yang ketiga, pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang. Yang kedua, yaitu ketentuan barang. Yang pertama, ciri-ciri barangnya harus jelas dan dapat diakui sebagai utang. Yang kedua, barang harus dapat dijelaskan spesifikasinya. Yang ketiga, penyerahannya dilakukan di kemudian. Yang keempat, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Yang kelima, pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Yang keenam, tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Selanjutnya yang ketiga ada ketentuan salam paralel. Diperbolehkan melakukan salam paralel dengan syarat akad kedua terpisah dan tidak berkaitan dengan akad pertama. Yang keempat, penyerahan barang sebelum atau pada waktunya. Pertama ada penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya. Yang kedua, jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga. Yang ketiga, penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah dan pembeli rela menerimanya, maka tidak boleh menuntut pengurangan harga atau diskon. Yang keenam, perselisihan. Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, persoalan diselesaikan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Perlakuan akuntansi salam untuk penjual. Kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha. Salam sebesar modal usaha salam yang diterima. Modal usaha salam yang diterima bisa merupakan kas dan aset non-kas. Modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang diterima. Sedangkan modal usaha salam dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar atau nilai yang disepakati antara pembeli dan penjual. Di sini ada contoh studi kasus 1. Pada tanggal 1 April 2019, seorang petani, Bapak Asep, datang ke Bank Syariah Musyawarah untuk mendapatkan pembiayaan. Bapak Asep memiliki sawah 2 hektar yang biasanya ditanam padi. Bapak Asep mengajukan dana pembiayaan sebesar 10 juta. Untuk membiayai persiapan tanam bibit, padi, rojo lele, pemeliharaan, dan sebagainya. Pada tanggal 1 April 2019, seorang petani, Bapak Asep, datang ke Bank Syariah Musyawarah untuk mendapatkan pembiayaan. Bapak Asep memiliki sawah 2 hektar yang biasa ditanam padi. Bapak Asep mengajukan dana pembiayaan sebesar 10 juta untuk membiayai persiapan tanam bibit padi rojo lele, pemeliharaan, dan sebagainya. Berdasarkan hal tersebut, Bapak Asep memperkiraan 2 hektar sawahnya akan menghasilkan 6 ton beras yang sudah digiling dengan kualitas nomor 1. Harga per kilonya adalah 10.000. Bapak Asep akan menyerahkan beras 3 bulan setelah panen, yaitu tanggal 7 Juli 2019. Dalam hal ini, bank akan memberikan pendanaan dengan akad salam.
Harga beli beras yang disepakati adalah 10.000 per kilogram. Dengan kualitas nomor 1, akad salam dengan Bapak Asep ditandatangani pada 3 April 2019. Setelah itu, pada 4 April 2019, Bank Syariah membuat akad salam paralel dengan Bulog dengan kesepakatan harga beras yang dijual bank ke Bulog adalah 11.000 per kilogram. Bank Syariah menyediakan modal usaha salam kepada Bapak Asep pada 5 April 2019 sebesar 10 juta rupiah. Diminta, buatlah perhitungan dan penjurnalan yang harus dilakukan oleh Bank Syariah Musyawarah. Setelah itu, sajikanlah transaksi-transaksi yang terjadi pada laporan keuangan Bank Syariah Musyawarah per 30 April 2019. Di sini saya akan menjelaskan dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibacakan oleh teman-teman saya, yaitu perhitungan keuntungan Bank Syariah Musyawarah, beras yang didapat Bank Syariah. Bapak Asep mengajukan dana 10 juta dibagi dengan harga beras per kilo yaitu 10.000 sama dengan 1.000 kilo. Lalu penjual beras kepada Bulog 1.000 kilo dikali dengan 11.000 hasilnya sama dengan 11 juta. Jadi keuntungan yang didapat oleh Bank Syariah adalah 11 juta dikurang 10 juta hasilnya adalah 1 juta. Lalu masuk ke pencatatan jurnal yang A, April 2019 Bank Syariah menerima kas dari Bulog tanggal 4 bulan April 2019, pas masuk ke debit 11 juta dan utang salam masuk ke kredit 11 juta. Lalu yang B, 5 April 2019, Bank Syariah membayar pembiayaan kepada Bapak Asep. Jurnalnya yaitu 5 April 2019, piutang salam masuk ke debit 10 juta dan kas masuk ke kredit 10 juta. Lalu yang C, 7 Juli 2019, Bank Syariah menerima beras rojo leles 1.000 kilo dengan harga 10.000 per kilo. Jurnalnya, tanggal 7 April 2019, persediaan barang salam 10 juta debit, piutang salam kredit 10 juta. Lalu yang D, 7 Juli 2019, penjualan atau penyerahan kepada Bulog dengan harga 11.000 per kilo, total penjualan 11 juta. Lalu jurnalnya, pada tanggal 7 April, utang salam masuk ke debit 11 juta, persediaan barang salam masuk ke kredit 10 juta, dan keuntungan salam masuk ke kredit 1 juta. Yaitu dari 11 juta dikurang dengan 10 juta, sisanya adalah 1 juta.